pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Feleni Soka, biasa dipanggil Kak Sela. Kelihatannya udah pada excited banget nih mengikuti konseling kelompok ini ya. Sebelumnya udah pada kenal belum? Belum. Coba kenalin satu-satu deh, mulai dari yang kiri. Mbaknya siapa? Nama saya Siti Islamtu Nafiah. Biasa dipanggil siapa? Siti. Kak Siti, oke. Perkenalkan, nama saya Mia Unia, bisa dipanggil Ina. Nama saya Karamel, bisa dipanggil Karina. Masnya? Saya Francisco Alek, bisa dipanggil Alek. Oh, Mas Alek. Mbaknya? Nama saya Nana. Kak Nana. Oke, sebelumnya udah pernah mengikuti konseling kelompok belum? Belum, Kak. Saya tegaskan lagi ya, di sini konseling kelompok itu proses layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang beranggotakan 5-7 orang. Nah, di sini di dalam konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan di mana semua yang diceritakan dalam forum itu tidak boleh disebarluaskan, begitu. Untuk ini temanya saya mengangkat di meningkatkan kedisiplinan belajar siswa ya. Sebelumnya ada beberapa masalah tentang kesusahan dalam belajar. Ada. Coba ceritakan satu-satu, mulai dari Mbak Septi. Kalau kesusahan dalam belajar mungkin di melawan malasnya, kayak terdistrak sama sosmed atau kegiatan yang lain, dan juga kurang semangat aja gitu. Kurang semangat sama disiplin gitu ya. Mbaknya? Kesusahan dalam belajar itu, saya kan ini ya, lebih suka kalau nyari jawaban itu kan BEI. Jadi apa-apa tergantung BEI. Jadi belajar saya sendiri itu berkurang. Seperti itu kalau menurut saya ya. Kalau Mbak Karamel ada permasalahan apa? Kalau saya, kalau belajar itu harus disuruh dulu. Kalau tidak disuruh, saya orangnya kayak males gitu. Oh gitu ya. Kalau Mas Alek ada permasalahan dalam belajar? Oh, banyak dan sangat ada, Bu. Ya. Karena permasalahan saya itu bukan koordinasinya, justru karena saya adalah kutu buku habis. Permasalahan saya itu justru adalah di medianya. Terkadang kendala di nggak ada uang, nggak bisa beli buku, nggak ada uang, nggak bisa beli jurnal, dan seperti itulah boleh. Oh seperti itu ya. Baik. Mbak Nana gimana Mbak? Permasalahannya ada apa sih? Jadi begini Bu, saya itu memang terdistrak dengan suara-suara begitu. Kalau belajar di keramaian itu kayak nggak bisa gitu. Kalau kita di pondok ya kayak Udah konsentrasi. gitu ya. Oh. Dari permasalahan beberapa dari kalian yang mau dibahas, siapa yang mau sukarela untuk bercerita lebih banyak? Atau saya tunjuk aja? Ya ini benar, tunjuk aja. Terus Dari Mbak Karamel tadi kan permasalahannya itu ya apa? Susah kalau belajar hanya disuruh saja, boleh diceritakan lagi. Itu menyangkut tema itu sudah masuk banget itu. Nah jadi kalau saya mau belajar, kalau misalnya disuruh orang tua atau disuruh sama aja, saya nggak mau belajar gitu. Kalau nggak ditemani belajar sama aja, saya nggak mau belajar. Biasanya maunya ya kayak belajar bareng gitu. Berproses bareng kayak gitu ya. Berarti bukan dikatakan kalau misalnya harus apa-apa dikerjain itu enggak? Enggak, saya harus diomelin kayak, ayo besok mengerjakan ini. Besok kita belajar tentang ini kayak gitu. Dari permasalahan itu teman-teman ada yang mau menanggapi enggak? Kasih sarannya coba. Dari Mas Alex. Jadi yang menjadi permasalahan dari Mbak Karamel itu kan sebetulnya membutuhkan adanya support, membutuhkan adanya pendukung, membutuhkan adanya Tuhan yang selalu siap berada di sisi jenengan.
Akan tetapi Mbak Karamel sudah harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki waktunya sendiri-sendiri. Setiap manusia itu, betul manusia itu memang spesial, tidak bisa kalau sendiri, tapi pasti membutuhkan adanya waktu untuk sendiri. Jadi Mbak Karamel nggak bisa melulu untuk menagih, bahkan memaksa siapapun itu untuk bisa selalu menemani Mbak Karamel. Seperti itu. Dari Mas Alex sarannya seperti itu. Terus ada yang mau menambahkan saran lagi untuk Mbak Nia? Lebih ke pertanyaan sih sebenarnya ya. Boleh, silakan. Kan berarti kan kalau ceritanya itu kan dari Kak Karamel kan ini ya. Ya betul, membutuhkan support. Apa dari dirinya sendiri Kak Karamel itu nggak merasa kok saya menggantungkan orang lain ya? Apakah nggak seperti itu? Ya katanya seperti itu. Tapi kan maksudnya tadi kan kalau dari tanggapan dari Mas Alex kan jadi kan saya tuh nggak harus ditemenin, tapi saya maunya tuh kayak diingatkan kayak gitu, Kayak diperhatikan. seperti itu. Kalau boleh tanya Mbak Karamel, emang apa sih dari itu tuh alasannya apa? Kenapa harus gitu? Ya karena supaya ada temennya lebih semangat kan. Jadi buat penyemangat gitu ya. Belum semangat, kalau semangatnya berarti semangatnya tuh belum datang dari diri sendiri gitu ya. Iya. Belum punya greget. Belum. Karena juga enak kalau misal belajar bareng-bareng gitu, membelajar sesuatu bersama-sama kan. Berarti Mbak Karamel lebih butuh ditemani daripada diperhatikan. Dua-duanya. Intinya berproses bareng bersama teman. Tapi someone itu harus laki-laki atau perempuan atau Terserah, pokoknya yang bisa mengarahkan. oh gitu, intinya gitu ya. Berarti yang lebih pintar dari Mbak Karamel. Iya. Dan Kalau lebih yang- paham. Yang kurang itu Mbak Karamel nggak mau. Enggak. Selera tinggi ya Mbak. Jadi saya simpulkan tadi dari permasalahannya Mbak Karamel itu kan butuh seseorang untuk menemani proses belajarnya hingga nanti bisa menimbulkan semangat dalam belajar gitu ya Mbak. Iya. Untuk Mbaknya sendiri ada keinginan atau janji untuk diri sendiri agar bisa disiplin waktu dalam belajar juga gitu? Ya kalau janji diri sendiri ya saya ingin berusaha untuk apa sih Tidak bergantung. tidak bergantung dengan orang lain, terus tetap belajar kalau nggak ada yang menyuruh atau mengingatkan. Saya juga akan pasang alarm waktu belajar mungkin supaya lebih semangat. Berarti tidak harus ya pintar Mbak itu. Solusi yang terbaik. Menurut kalian tadi dari janji Mbak Ulul itu sudah baik apa belum? Sudah. Saya mau tanya ke Mbak Karamel sendiri, mulai minggu ke depan yang akan dilakukan seperti apa? Ya mungkin berusaha untuk mencari tugas-tugas saya sendiri dulu, gitu tugasnya apa aja saya dapat. Di planning mulai dari yang tidak begitu prioritas. Jadi kesimpulannya di sini Mbak Karamel tadi permasalahannya yaitu dalam belajar itu harus membutuhkan someone untuk dalam berproses bareng seperti itu. Nah, Mbak Karamel udah berjanji pada diri sendiri di mana harus belajar tanpa menggantungkan orang lain, harus belajar mandiri seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Karamel nanti belajarnya juga bisa lebih produktif lagi kayak gitu. Nah, sini udah pada bosan ya kelihatannya dan waktunya sudah cukup lama. Jadi sesi konseling ini kita tutup dengan